Shalom Bapak Ibu Jemaat Galilea. Puji Tuhan, saat ini kita boleh berkumpul kembali, menyatukan roh kita, menyatukan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan, untuk lebih lagi menyembah dalam hadirat Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sembah Dia, kita mau agungkan Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau sembah Bapa, kita mau lebih lagi intim dengan Roh Kudus. Kita ada sampai saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji Tuhan terjadi bagi kita. Bila kita mau menyembah Tuhan lebih dan lebih lagi. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Terima kasih Tuhan. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Semua karena kemurahan-Mu saja Tuhan. Oh, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Yes, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib, selama-lamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku. Haleluya. Percaya Tuhan, keajaiban-Mu terus terjadi bagi setiap kami jemaat-Mu Tuhan. Bagi setiap kami yang memuji menyembah-Mu Tuhan. Kehebatan-Mu terjadi atas kami Tuhan. Oh, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Yes. Ini kerinduan kami Tuhan.
ini Tuhan, kami menyatukan hati kami Tuhan. Kami percaya keajaiban-Mu terjadi buat kami selama-lamanya. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah. Yes, seumur hidup kami, kerinduan kami selalu menyembah-Mu Tuhan, selalu memandang wajah-Mu Tuhan. Bukti kami kalau kami mengandalkan Engkau Tuhan. Terima kasih buat keajaiban-Mu. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat, yes, ku memandang wajah-Mu selamanya. Kau hebat bagiku selamanya, Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat selamanya. Kau hebat bagiku. Amin, amin. Aku percaya selama-lamanya Kau Allah yang ajaib, selama-lamanya Kau Allah yang hebat. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan, segala hormat bagi-Mu Tuhan, segala kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Yes, semuanya karena kemurahan-Mu yang terjadi bagi kami Tuhan. Semua karena Engkau saja, semua karena kebaikan-Mu saja Tuhan Yesus. Biarlah saat henti-hentinya mulut hati kami bersyukur buat kebaikan-Mu yang melimpah atas kami Tuhan, buat kehebatan-Mu yang terjadi bagi kami Tuhan. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau ajaib bagi kami Tuhan. Bahkan seumur hidup kami akan terus mengalami keajaiban-Mu, mengalami kehebatan-Mu Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Yes, setiap hari, setiap saat, setiap waktu keajaiban-Mu, kehebatan-Mu terus terjadi bagi kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Yes, luar biasa Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Yes, kami percaya Tuhan. Biarlah kami tetap cinta Engkau Tuhan. Yes. Kami percaya firman-Mu yang amin, yang terus menopang kami, yang terus meneguhkan iman percaya kami Tuhan, dan cinta kami kepada Engkau. Sungguh-sungguh Tuhan, nyata dalam kehidupan kami. Cinta-Mu Tuhan, yang senantiasa terjadi seumur hidup kami Tuhan, dipenuhi dengan cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan buat cinta-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, firman-Mu ya dan amin terjadi bagi kami Tuhan. Firman-Mu ya dan amin, janji-Mu menopangku. Amin. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Firman-Mu ya dan amin, yang terus menopang kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Janji-Mu menopangku.
berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Yesus, terima kasih Tuhan. Terus memberi kami cinta Tuhan, agar cinta mula-mula kami kepadamu tidak berubah Tuhan. Cinta kami terus merekah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yes, tidak akan layu oleh apapun Tuhan. Bahkan keadaan boleh berganti, musim boleh berganti, tapi cinta kami bela terus menyala di dalam Engkau Tuhan. Berjalan bersamamu di setiap musim hidupku. Yesus, aku cinta. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Kau lihat setiap hati kami Tuhan. Cinta kami akan Engkau Tuhan, biarlah tidak akan pernah berubah oleh apapun Tuhan. Tiada yang dapat menggantikanmu. Engkaulah jaminan hidupku. Yesus, aku cinta. Aku cinta padamu. Yesus, tetaplah bersamaku.
menjamin hidup kami Tuhan. Ada jaminan di dalam Engkau Tuhan. Oh, jaminan keselamatan Tuhan. Jaminan perlindungan Tuhan. Jaminan segala hal yang Kau janjikan bagi kami Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Jaminan Kau memelihara kami Tuhan. Oh, ada jaminan di dalam-Mu Tuhan. Ada masa depan yang Kau berikan. Yes, jaminan nyata atas kami Tuhan. Yes, kami percaya Tuhan. Jaminan kesembuhan terjadi bagi kami umat-Mu yang sakit. Jaminan pemulihan terjadi atas kami umat-Mu Tuhan. Kami yang merindukan pemulihan. Akan pemulihan dalam segala hal akan terus Kau kerjakan atas kami Tuhan. Mari Tuhan, kami percaya ada jaminan di dalam-Mu Tuhan. Haleluya, kami percaya Tuhan. Kau sanggup mengerjakan hal yang ajaib atas kami Tuhan. Kami yang menyembah-Mu. Haleluya, Kau Allah yang dahsyat, Kau Allah yang hebat. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang dahsyat bagi kami. Oh, yes, yes, terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Luar biasanya Engkau Tuhan. Ajaib dan luar biasanya Engkau Tuhan. Yes, terima kasih Tuhan. Karena firman-Mu yang ajaib itu yang terjadi bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Yes, kami rindukan firman-Mu Tuhan. Lebih lagi Tuhan. Berbicara dalam setiap hati kami. Berfirmanlah Engkau Tuhan saat ini bagi kami jemaat-Mu. Yes, lembutkan setiap hati kami ya Roh Kudus. Sehingga firman yang kami dengar itu boleh kami lakukan dalam hidup kami. Yes, terima kasih Tuhan. Ku rindu sabda-Mu Tuhan saat ini Tuhan. Ku rindu firman-Mu Tuhan saat ini. Karena firman-Mu yang sangat berkuasa dalam hidup kami. Ku rindu sabda-Mu. Ku rindu firman-Mu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Amin. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Amin.
firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus, mengurapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan saat ini. Kau juga mengurapi setiap kami yang mendengar, Roh Kudus. Lembutkan kami semua Tuhan, lembutkan kami Roh Kudus. Kasih Roh Kudus, ku rindu menikmati sabda-Mu. Ya berfirmanlah Tuhan, berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu menikmati. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Haleluya. Kami rindu firman Tuhan saat ini. Kami rindu sabda-Mu Tuhan saat ini. Kami rindu Engkau Roh Kudus menjamah melembutkan hati kami. Engkau berdiam di hati yang lembut ya Roh Kudus. Lembutkan kami Tuhan, jauhkan dari kami hati yang keras Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang kami dengar saat ini boleh senantiasa bertumbuh dalam setiap hati kami Tuhan. Iman kami boleh terus bertumbuh di dalam Engkau Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah melembutkan setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur dan kami berterima kasih Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami saat ini boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan. Biarlah pujian penyembahan kami saat ini boleh berkenan di hati-Mu ya Tuhan. Boleh berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Itu kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, Kau sudah melembutkan setiap hati kami yang keras. Sehingga firman-Mu yang kami dengar saat ini, firman Tuhan yang kami baca saat ini, itu boleh merema di dalam setiap hati kami Tuhan. Dan itu boleh memberkati setiap hidup kami. Iman kami boleh semakin bertumbuh akan Engkau, akan firman Tuhan. Oleh sebab itu ya Bapa, kami percaya Bapa, kami rindukan firman-Mu saat ini. Engkau mengurapi hamba-Mu, Engkau mengurapi Tuhan, Kau beri pengurapannya daripada Tuhan, sehingga firman Tuhan yang saat ini disampaikan oleh hamba-Mu boleh memberkati kami semua, boleh menguatkan iman kami semua. Terima kasih Tuhan, ini setiap hati kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang bertata atas pujian penyembahan kami. Kami rindukan firman-Mu saat ini. Berbicara Engkau lebih lagi, dan kami mau melakukan setiap firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami sambut firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Bersama-sama katakan, amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, saat ini waktunya kita mau belajar firman Tuhan. Setelah tadi kita banyak memuji dan memuliakan nama Tuhan, saatnya kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan saat ini. Judul renungan
kita pada saat ini adalah, saya kasih tema, perkataan firman yang membuat hati berkobar-kobar. Boleh sama-sama kita katakan, perkataan firman yang membuat hati berkobar-kobar. Puji Tuhan. Saudara kasih Tuhan, dari tema atau judul yang saya kasih tadi dimulai dengan sebuah perkataan, ya. Pernahkah Bapak Ibu Saudara mendapatkan sebuah perkataan mungkin dari orang lain, dari suami, dari istri, dari atasan, atau dari anak-anak, dan mungkin banyak yang memberikan sebuah perkataan dalam kehidupan kita yang membuat kita kadang-kadang ketika dikasih perkataan yang memuji, sebuah pujian, perkataan pujian, kadang hati kita kan mulai tersanjung gitu ya, kita mulai senang gitu ya. Dan berikutnya juga mungkin kita dikasih perkataan yang nggak enak gitu ya, kata-kata yang mungkin menyakiti hati, tiba-tiba hidup kita juga atau hati kita juga akan merasa down gitu ya, merasa minder dan sebagainya. Itu adalah kuasa dari perkataan ya. Pernah ya Bapak Ibu Saudara ya mendapatkan perkataan-perkataan seperti itu, baik perkataan yang membuat kita senang, bahagia, atau besar kepala, dan mungkin perkataan yang mungkin menyakitkan, dan tiba-tiba dengan seketika hidup kita pun menjadi lemah gitu ya. Jadi itu adalah kuasa perkataannya. Dan itu perkataan itu dilakukan atau dilontarkan oleh manusia saja sangat membuat hati kita kadang berubah-ubah ya, dan sangat berpengaruh dalam kehidupan kita. Apalagi perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu sangat-sangat berkuasa di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, saat ini kita akan belajar bagaimana ternyata perkataan firman itu membuat hati kita akan menyala-nyala. Membuat hati kita akan berkobar-kobar. Membuat hati kita akan bersemangat menjalani kehidupan kita oleh karena perkataan dari firman Tuhan. Kita mau belajar dari sebuah kisah bagaimana perkataan firman Tuhan membuat hati orang-orang ini berkobar-kobar dan menyala-nyala. Kita baca langsung, kita buka dalam Lukas 24. Ini panjang ayat 13 sampai 32, tapi ini nanti kita tidak akan baca semua. Yang kita perlu nanti kita akan baca, dimulai saja kita baca Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Coba kita baca. Silakan. Lukas 24 ayat 13 sampai 17. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus, yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka, lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Amin. Saya garis bawahi kata-kata yang terakhir tadi, maka berhentilah mereka dengan muka yang bagaimana? Muka muram. Jadi ceritanya begini Bapak Ibu Saudara, mungkin sudah pernah kita renungkan kisah ini, tapi kita mau diberkati firman Tuhan. Ternyata ada 2 orang murid Yesus ya yang berjalan ke Emmaus ya. Dan saat itu Yesus bangkit ya dari kematian dan menampakkan diri kepada kedua orang tadi ya, kedua murid tadi.
yang saya mau garis bawahi, ternyata kedua murid tadi dimulai dengan muka muram. Jadi mereka saat itu sedang sedih, saat itu mereka sedang berbeban berat ya. Saat itu mereka sedang mungkin lelah gitu ya. Kenapa? Karena ternyata mereka kehilangan seorang sosok yang sangat mereka kagumi, yaitu Tuhan Yesus sendiri, yang mana mereka inginkan akan menjadi raja yang membebaskan Israel, dikatakan ya di bacaan selanjutnya saat itu. Tapi ternyata Tuhan Yesus malah menyerahkan diri dan akhirnya mati disalibkan. Jadi mereka sedang mengalami sebuah masalah, makanya mukanya muram, dikatakan firman Tuhan ya. Jadi mukanya muram, mereka sedih, mereka berbeban berat karena ada sebuah masalah dalam kehidupannya, yaitu dia kehilangan Tuhan Yesus sendiri, sosok yang sangat mereka idam-idamkan dan kagumi, dan mereka inginkan membebaskan bangsa Israel ya. Mungkin di dalam kehidupan kita saat-saat ini, ketika di tahun 2020 dan masuki tahun 2021 dengan adanya pandemi virus yang ada ini, mungkin banyak kita mengalami masalah ya, mengalami beban berat mungkin, mengalami masalah ekonomi, mengalami masalah mungkin sakit keluarga kita sendiri, ekonomi juga mulai mungkin berantakan ya, karena pekerjaannya mungkin nggak stabil gitu ya. Akhirnya kita menjadi sedih, menjadi muram, berbeban berat, sama dengan kondisi yang saat itu kedua murid ini alami. Tapi jangan berhenti di situ. Kita lihat bagaimana yang terjadi kepada kedua murid itu. Dimulai dengan muka muram dan akhirnya dia mendapatkan sesuatu yang ajaib, yang luar biasa. Coba kita baca saja selanjutnya di dalam Lukas 24 ayat 27 sampai 32. Lukas 24 ayat 27 sampai 32. Lalu ia menjelaskan kepada mereka apa yang tertulis tentang di dalam seluruh kitab suci, mulai dari kitab-kitab Musa dan segala kitab nabi-nabi. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju. Lalu ia berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, "Tinggallah bersama-sama dengan kami, sebab hari ini telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam." Lalu masuklah ia untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Waktu ia duduk makan dengan mereka, ia mengambil roti, mengucap berkat, lalu memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal dia. Tetapi ia lenyap dari tengah-tengah mereka. Kata mereka seorang kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia bercerita dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Amin, puji Tuhan. Dimulai dari muka muram, tapi ayat 32 dikatakan mereka akhirnya hatinya berkobar-kobar. Wah, gini saudara ya. Jadi ketika kita saat ini lagi muram, jangan berhenti di situ. Lihat murid-murid ini, apa yang membuat hati mereka berkobar-kobar? Coba ayat 32 lagi dibacakan. Kata mereka kepada yang lain, "Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita?" Ya, berkobar-kobar ketika ia, yaitu Tuhan Yesus, apa tadi? Berbicara dan menerangkan kitab suci. Ya. Jadi yang membuat mereka, kedua orang ini berkobar-kobar hatinya, yaitu ketika dia mendengarkan firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Jadi saya mengatakan dan terima firman Tuhan pada saat ini adalah
perkataan firman itu akan membuat hati kita berkobar-kobar. Firman Tuhan yang keluar dari mulut Yesus itu, waktu itu membuat hati mereka yang awalnya muram, awalnya beban berat, awalnya sedih, tapi karena perkataan Tuhan Yesus, karena Yesus menjelaskan tentang firman Tuhan, akhirnya diakhiri dengan hati mereka berkobar-kobar, hati mereka menyala-nyala, mereka semangat kembali, mereka punya tujuan lagi, mempunyai gairah untuk hidup mereka lagi. Oleh karena perkataan firman Tuhan. Jadi yang membuat hati kita akan berkobar-kobar, akan menyala-nyala, kita punya semangat lagi, kita punya gairah lagi, firman Tuhan. Jadi malam hari ini atau saat ini kita mau mengisi hati kita dengan firman Tuhan. Saya yakin dan percaya firman Tuhan itu bukan sesuatu yang mati atau benda mati. Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri dikatakan. Pada awalnya adalah firman. Jadi firman Tuhan itu adalah pribadi Tuhan sendiri. Jadi ketika firman itu bersentuhan dengan roh kita ini akan menyala-nyala. Roh kita akan berkobar-kobar. Ketika firman Tuhan itu bersentuh dengan hati ya. Ada memang kalau orang membaca Alkitab gitu ya, biasa-biasa saja, flat gitu, lurus saja. Kenapa? Karena firman itu nggak masuk di hati. Firman itu memang ketika kita baca firman, baca Alkitab atau mendengarkan firman seperti ini akan masuk dalam pikiran kita dulu. Kalau mulai kita berpikir, tapi kalau firman itu nggak sampai turun ke hati, firman itu nggak akan membuat kita berkobar-kobar. Cuma di dalam pikiran saja. Artinya kita cuma tahu firman saja, pengetahuan saja dalam pikiran kita. Firman itu harus merema dalam hati kita. Jadi ketika kita mendengarkan firman, kita mulai masuk dalam pikiran kita, lalu simpan di hati. Kalau nggak sampai simpan di hati, kita akan biasa-biasa saja. Tapi ketika firman itu masuk dalam pikiran kita baca firman, kita dengarkan khotbah gitu, lalu masuk dalam hati kita kena, kita akan berkobar-kobar. Lalu mungkin sampai kita mencucurkan air mata. Jadi kita akan hancur hati karena firman itu. Dan kita akan dapat semangat yang baru. Seperti murid-murid tadi. Dapat kobaran semangat yang baru. Hati mereka berkobar-kobar. Dan selanjutnya kalau kita lihat di situ, mereka nggak jadi ke Emmaus. Kembali lagi ke Yerusalem. Dan bercerita kepada teman-temannya, murid yang lain. Dia mengabarkan Injil. Dan mereka menjadi alat bagi kemuliaan nama Tuhan. Karena firman Tuhan itu akan membuat hati kita berkobar-kobar dan menyala-nyala. Oleh sebab itu, satu poin saja untuk tahun ini. Kalau tahun ini gereja kita katakan kita mau tetap menyala, satu hal yang harus kita lakukan, firman Tuhan harus menyentuh hati kita, harus masuk dalam lubuk hati kita. Pasti kita akan menyala-nyala. Kita akan punya visi yang besar bagi Tuhan. Kita akan punya gairah menjalani hidup kita. Karena firman Tuhan yang kita dengarkan di dalam hidup kita. Sedikit sharing, Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan, tentang bagaimana pentingnya firman Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, yang membuat hati kita berkobar-kobar, menyala-nyala, menjalani setiap kehidupan kita. Mulai tahun 2019, kami membangun doa pagi di rumah yang biasanya hanya doa, tapi mulai tahun 2019 kami isi dengan firman Tuhan. Jadi setelah kita doa, muji Tuhan, doa, lalu diakhiri dengan firman Tuhan. Itu kami lakukan mulai 2019, 2020. Kenapa? Karena firman itu yang membuat kita, salah satunya adalah satu antara keluarga, kami suami istri, kadang anak-anak ikut tapi tiduran, ya. Itu semakin satu dengan firman Tuhan yang kita renungkan. Dan firman itu yang membuat kita bersemangat, berkobar-kobar, dan tuntunan-tuntunan dari Tuhan itu yang penting. Tuntunan firman Tuhan, apa yang harus kita lakukan, apa yang harus kita kerjakan. Saya ingat tahun 2014
tahun 2019 bulan Februari, firman yang kami renungkan yaitu tentang menabur, dan akhirnya firman itu merema dan kita lakukan, dan akhirnya kuasa itu juga Tuhan kerjakan. Memang untuk membuat firman itu merema dalam hati kita itu kadang perlu diulang-ulang ya. Dan waktu firman itu bulan Februari 2019 itu, firman itu 1 bulan itu diulang-ulang terus. Tiap hari selama 1 bulan itu diulang-ulang terus sampai merema. Akhirnya 2020 juga seperti itu. Di awal tahun kami mendapatkan firman Tuhan, yaitu di Mazmur, bagaimana dikatakan firman Tuhan, bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan apa yang diinginkan hatimu. Satu firman itu merema dalam hati saya di awal tahun 2020, tahun kemarin. Dan untuk merema, supaya ingat sepanjang tahun, saya ada cara, yaitu firman itu saya ketik, ayat itu saya ketik di habis itu saya print ya, lalu saya tempelkan di ruang tengah Bapak Ibu Saudara, di mana tempat kita kadang duduk-duduk bersama, sharing-sharing bersama, ngobrol-ngobrol di situ, dan di situ akhirnya ada firman Tuhan, ada ayat firman Tuhan yang tertempel di situ, rema yang Tuhan berikan, dan akhirnya kita lihat, sering kita lihat lagi, kalau duduk di situ kita lihat lagi, kita baca, akhirnya sampai meremah dalam hati kita. Dan memang firman itu akhirnya diuji juga untuk kita bergembira karena Tuhan itu diuji di tahun 2020 yang sudah sering disaksikan oleh istri saya bagaimana. Dan nyata ada satu pekerjaan, yaitu jualan tasnya harus berhenti karena sekolahan pada tutup. Akhirnya dia harus berhenti bekerja, dan penghasilannya biasanya tiap bulan yang pegang uang harus berhenti dan hanya nagih-nagih saja. Bahkan sampai mendekati akhir tahun juga sudah habis yang ditagih-tagih. Tapi di situ diuji untuk bergembira karena Tuhan. Dan itu yang sudah merema ternyata di awal tahun ya Bapak Ibu Saudara. Akhirnya terus saja bergembira. Dan memang saya rasakan kalau berhenti dari bekerja lalu berhenti dan tidak bekerja itu memang gak mudah. Ngomong suruh bergembira itu memang gak mudah. Karena saya rasakan sendiri, saya juga sempat berhenti bekerja di rumah sakit, yaitu akhir tahun. Jadi di awal Desember saya sudah tidak bekerja di rumah sakit yang lama, dan puji Tuhan 1 bulan kosong. Habis itu baru Januari bulan 4 bekerja, tanggal 4 ya, bekerja kembali di rumah sakit yang baru. Dan itu bergembira karena Tuhan. Maka apa yang diinginkan hatimu, Tuhan berikan. Dan puji Tuhan, yang diinginkan hati kita itu bagaimana terobosan di dalam pekerjaan kami di bidang kesehatan, yaitu di rumah sakit. Tuhan kasih terobosan tahun ini, tahun 2020, yang sudah kita saksikan di malam pergantian tahun, bagaimana Tuhan berikan terobosan dalam pekerjaan yang baru, yang katanya istri saya katakan bergumul 11 tahun digumuli. Akhirnya Tuhan berikan yang diinginkan hati kita di tahun 2020 kemarin. Puji Tuhan, firman Tuhan setelah merema dalam hati kita, maka firman itu akan mengeluarkan kuasa yang bekerja dalam hidup kita. Karena firman itu Allah sendiri, ada kuasa dalam setiap firman itu. Oleh sebab itu, pesan Tuhan yang sangat sederhana, 1 poin saja, perkataan firman akan membuat hati kita berkobar-kobar. Terima setiap firman itu masuk dalam hati kita. Mungkin firman yang Bapak Ibu Saudara renungkan setiap hari, atau firman yang hari Kamis seperti ini, atau firman yang tiap minggu Ibu Gembala sampaikan, itu terima dan simpan dalam hati. Jangan hanya lewat saja. Terima, simpan dalam hati, merema dalam hati kita. Saya percaya
kuasa firman itu akan bekerja dalam hidup kita. Yang tidak mungkin akan jadi mungkin, yang tidak bisa akan jadi bisa, yang mustahil akan tidak mustahil, karena firman itu yang mengerjakan dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan, itu renungan kita malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau memuji Tuhan, kita mau datang ke hadirat Tuhan. Kita percaya firman Tuhan itulah yang akan menopang dalam hidup kita, akan memberikan kekuatan bagi roh, jiwa dan tubuh kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami rindu saat ini kami masuk dalam hadirat-Mu. Terima kasih Tuhan. Percaya firman-Mu adalah kekuatan dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Di tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Di tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Benar Tuhan, berbicara melalui firman-Mu dalam kehidupan kami. Firman yang akan menuntun, memimpin, menolong dalam setiap kehidupan kami. Firman yang akan memberikan kuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami jalani setiap hari-hari kami Tuhan. Beri kami hati Tuhan, kami terima setiap firman-Mu dengan hati yang terbuka Tuhan. Sungguh-sungguh Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Bapa. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan.
hidup kami. Buat hati kami bersukacita, buat kami berkobar-kobar, buat kami menyala-nyala. Oleh karena firman-Mu yang bekerja di dalam hidup kami. Bahkan di tengah badai masalah persoalan, kami akan terbang tinggi bersama-Mu. Oleh karena firman-Mu yang menopang dalam hidup kami. Kami percaya janji firman-Mu itu ya dan amin Tuhan. Terima kasih Yesus. Mengalir di dalam lubuk hati kami setiap firman-Mu, penetrasi di dalam hati kami. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur bisa memuji menyembah Engkau, mendengarkan firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu yang akan terus bekerja dalam hidup kami, karena ada kuasa dalam setiap firman Tuhan. Firman-Mu yang akan memberikan kekuatan dalam hidup kami. Firman-Mu yang akan menopang dalam hidup kami Tuhan, yang membuat kami bersukacita, membuat kami bergairah, bersemangat Tuhan. Buat hati kami menyala-nyala, berkobar-kobar oleh karena firman-Mu. Terus kami renungkan setiap hari dalam hidup kami, karena firman-Mu itu Engkau sendiri Tuhan. Oleh sebab itu kami mau terus rindu dan haus akan firman Tuhan di dalam hidup kami, yang memimpin kami, yang menuntun hidup kami Tuhan. Selalu Tuhan di dalam jalan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur Tuhan. Kami saat ini berdoa menyerahkan Tuhan bangsa Indonesia ini ke dalam tangan kuasa-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Kami berdoa Tuhan bagi Bapak Presiden, Wakil Tuhan Presiden, dan setiap menteri-menteri dan kabinet yang ada Bapa, dari atas sampai yang bawah Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Yesus Tuhan, setiap mereka diberikan hikmat oleh Tuhan, diberikan pengurapan oleh Tuhan, khususnya di tahun ini Tuhan, program-program yang sudah mereka Tuhan buat berhasil semuanya di dalam nama Yesus Tuhan, sehingga Indonesia Tuhan akan dipulihkan. Indonesia akan terlepas Tuhan dari setiap masalah yang ada, pandemi virus yang ada, juga masalah ekonomi yang ada Tuhan, di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Hikmat Allah terus mengalir bagi setiap pemimpin-pemimpin kami Tuhan. Berkati juga Tuhan kota kami Kediri, Kabupaten Kediri, semuanya diberkati oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan, dilindungi oleh Tuhan. Masyarakat Kediri semuanya sehat, kuat Tuhan, di dalam nama Yesus Bapa. Bahkan ekonomi Kediri juga dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan setiap rumah sakit dan petugas medis yang bekerja. Oh ya Tuhan, untuk memerangi virus yang ada Tuhan, beri kekuatan kepada mereka Tuhan, beri sehat Tuhan, sehingga kuat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Bapa, berkati gereja-Mu Galilea juga Tuhan, hamba-Mu Ibu Gembala dan setiap keluarganya, berkati pelayan-pelayan-Mu, berkati jemaat Galilea, semuanya diberikan sehat, diberikan kuat Bapa. Kemuliaan Kau kerjakan Bapa, setiap program-program sepanjang tahun ini juga berkati semuanya Tuhan, buat berhasil semuanya Bapa. Terima kasih Bapa, bahkan kerinduan kami dan jiwa-jiwa yang akan Kau selamatkan datang kepada-Mu Tuhan, untuk menyembah, untuk memuliakan Kau Tuhan. Terima kasih Kau pakai gereja-Mu sebagai alat Tuhan, bahwa jiwa banyak datang kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, kami bersyukur untuk saat ini Tuhan. Dan biarlah Bapa, setiap kami yang sudah Tuhan, ibadah, doa, pujian, penyembahan saat ini semuanya diberkati oleh Tuhan. Firman Tuhan akan memberikan kekuatan yang baru, semangat yang baru untuk menghadapi segala masalah dan tantangan yang ada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, bersama Tuhan pasti bisa, bersama Tuhan pasti mampu dan sanggup Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur kepada-Mu, kami serahkan semuanya ke dalam tangan kuasa. Kami sudah berdoa dan kami sudah mengucap syukur. Haleluya. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita akan mengakhiri ibadah doa malam hari ini. Kita akan mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Bapa di surga,
Bapa yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menyertai kami, memimpin kami dalam pujian penyembahan kami, dalam kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kami percaya setiap kami yang sudah melakukan bagian kami, Engkau akan memberkati kepada setiap kami yang sudah melayani pujian, yang sudah memainkan musik, yang sudah menyampaikan firman Allah, diberkati oleh Tuhan, ditambahkan hikmat, kekuatan, pengurapan yang baru yang datang daripada Tuhan. Setiap kami yang sudah setia mengikuti doa malam dengan tidak jemu-jemu, dengan tidak bosan-bosannya untuk kami berdoa kepada Tuhan, kami percaya Tuhan memberkati kepada kami. Mari saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, malam hari ini terimalah anugerah, mukjizat dan berkat yang datang dari Bapa di surga, kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai dalam hidupmu. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah kesehatanmu, diberkatilah usaha pekerjaanmu, bisnismu, diberkatilah sekolah dan kuliahmu, diberkatilah pelayananmu. Saat engkau di rumah, saat engkau keluar rumah, Tuhan memberkati, Tuhan menyertai engkau. Terimalah berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati, sama-sama katakan amin. Selamat malam, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.